Malam itu di teras rumah kontrakan Baim, suasananya lagi syahdu banget. Syahdu dalam artian, kopi sachet sudah diseduh, gorengan sisa tadi sore sudah dipanaskan, meski teksturnya jadi agak mirip karet ban, dan kuota internet semuanya sedang di titik nadir. Ada 4 sekawan di sana, Baim si pemilik rumah, Ucup yang hobinya nelawak tapi garing, Daus yang paling polos, dan Fahri yang biasanya jadi rem darurat kalau teman-temannya sudah mulai ngaco. Bosen banget gue, keluh Ucup sambil memutar-mutar gelas kopinya. Gimana kalau kita main tebak-tebakan berhadiah? Siapa yang bisa nebak warna motor yang lewat depan gerbang dalam 2 menit ke depan, dia nggak usah bayar patungan gorengan besok. Yang kalah, traktir bakso. Wah, mulai deh bau-bau judi kecil-kecilan, sahut Fahri sambil senyum tipis. Fahri mah serius amat. Cuma seru-seruan doang, bela Daus yang sebenarnya juga lagi bokek. Ucup makin semangat. Terus nih, gue tadi nemu aplikasi di HP. Katanya bisa ngeramal jodoh lewat scan jempol. Mau coba nggak? Biar kita tahu nasib asmara kita tahun depan gimana. Daripada bengong, mending kita ramal nasib lewat HP. Baim yang dari tadi diam tiba-tiba nimbrung, tadi gue juga lihat ada botol minuman di gudang bokap gue. Warnanya merah tua, tulisannya pakai bahasa asing. Jangan-jangan itu, jus sakti, yang bikin pusing tapi asik. Fahri langsung berdeham kencang. Dia tahu, kalau didiamkan, 3 temannya ini bakal melakukan pencapaian maksiat dalam waktu 1 malam, judi warna motor, ramal nasib pakai jempol, dan minum cairan misterius. Dengerin dulu para ahli surga, gadungan, kata Fahri sambil mengambil 1 tempe goreng. Kalian ingat nggak ayat yang sering dibaca Ustadz Kohari pas pengajian minggu lalu? Surah Al-Maidah ayat 90. Ucup nyengir, yang mana tuh, Ri? Yang depannya ya ayuhalasina amanu ya. Nah, pinter lu, sahut Fahri. Ayatnya bilang begini, wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, atau aplikasi jempol lu itu, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Daus melongo, sampai segitunya, Ri, padahal kan kita cuma mau nebak warna motor. Daus sayang, kata Fahri sabar. Setan itu marketingnya jago. Dia nggak langsung nawarin kamu jadi penjahat kelas kakap. Dia mulai dari yang kecil dulu. Cuma tebak motor, terus naik jadi taruhan bola, terus lama-lama jadi judi slot. Akhirnya apa? Beruntung kagak? Buntung iya. HP digadai, motor dijual, yang sisa cuma penyesalan dan kaos singlet bolong. Baim kemudian masuk ke dalam dan membawa botol merah yang dia ceritakan tadi. Tapi kalau minuman ini gimana? Kan cuma nyoba, Ri. Biar tahu rasanya jadi anak senja yang mabuk asmara. Fahri mengambil botol itu, melihat labelnya sebentar, lalu tertawa terbahak-bahak. Baim, ini bukan minuman keras. Ini obat merah antiseptik kadaluarsa tahun 2018. Kalau lu minum ini, bukannya mabuk, usus lu malah berubah jadi warna pink selamanya. Semua orang tertawa, Baim jadi malu sendiri. Nah, makanya, lanjut Fahri. Khamr atau minuman keras itu disebut perbuatan setan karena bikin akal kita hilang. Kalau akal hilang, kita bisa melakukan hal bodoh tanpa sadar. Sama kayak mengundi nasib atau ramal-ramalan. Hidup kita itu sudah diatur Allah, ngapain kita percaya sama aplikasi jempol? Emang jempol lu tahu masa depan? Jempol lu aja sering salah ketik pas ngecat gebetan. Ucup langsung menghapus aplikasi ramalannya. Iya juga ya, tadi pas gue scan, katanya jodoh gue inisialnya, S. Gue kira Siti, nggak tahunya malah Sariem, empok-empok tukang cuci di ujung gang. Suasana kembali hangat, tidak ada taruhan motor, tidak ada ramalan nasib, dan tidak ada aksi minum obat merah. Jadi, Ri, biar kita beruntung, sesuai ayat tadi, kita harus gimana? Tanya Daus tulus. Fahri tersenyum, ya jauhi itu semua. Kita kumpul begini, ketawa bareng, makan gorengan yang halal, saring ilmu, itu udah bikin kita beruntung. Hati tenang, dompet aman meski tipis dan gak punya urusan sama setan. Baim kemudian berdiri, oke, karena kita udah jadi orang beruntung, malam ini karena gak jadi maksiat, gimana kalau kita rayakan dengan pesan mie instan pakai telur.
Tapi kali ini nggak pakai taruhan. Gue yang bayarin. Nah, ini baru teman. Teriak Ucup dan Daus berbarengan. Malam itu berakhir dengan aroma mie instan yang menggoda, canda tawa yang tulus, dan persahabatan yang semakin erat. Mereka sadar bahwa menjauhi hal-hal yang dilarang Allah bukan berarti hidup jadi membosankan, justru hidup jadi lebih santai, masuk akal, dan penuh keberkahan, tanpa perlu takut dikejar-kejar, tagihan, dosa atau rasa bersalah.